Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, gimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi juga, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pagi ini udah pada sarapan belum nih anak-anak? Udah Ibu. Udah, Ibu. Belum Ibu, bangun kesiangan. Hai, nanti sarapan ya, Sapa? Baik Ibu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, Sapa. Baik Ibu. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Oke, terima kasih, Sapa. Oke, anak-anak. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Nur Aini hadir. Hadir Ibu. Alistra Rima Rahmadani. Hadir Ibu. Mega Damayanti. Hadir Ibu. Siti Nurasya Ramadan. Hadir, Ibu. Jafar Ramadhani Zahra. Hadir Ibu. Tri Wahyuni. Hadir, Ibu. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya anak-anak. Ibu ada Widi. Iya, Widi hadir ya. Hadir Bu. Sebelum Ibu menampilkan media pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Coba sebutin kerusakan lingkungan apa aja yang ada di sekitar lingkungan kita. Ayo, siapa yang mau menjawab? Banjir Bu. Iya benar, Sapa. Ayo, siapa lagi yang berada? Tanah longsor, Bu. Iya, betul juga, Cici. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan media pembelajarannya ya, anak-anak. Ya, Ibu. Udah ada belum? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu ada setelah menyimak penjelasan dari guru mengenai materi cara pencegahan kerusakan lingkungan melalui kegiatan pembelajaran BDR atau daring, peserta didik mampu menganalisis penyebab kerusakan lingkungan, yaitu erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor dengan baik. Lalu yang kedua ada, setelah kegiatan pembelajaran daring, peserta didik mampu menyebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan, erosi, abrasi, banjir, dan tanah longsor dengan tepat. Lalu ada, yang ketiga ada, setelah melihat gambar mengenai cara pencegahan kerusakan lingkungan yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, nah, ini ada gambar nih, yang gambar pertama, itu gambar apa ya anak-anak? Siapa yang berani jawab? Pantai Bu. Pantai bukan Bu. Abrasi Bu. Abrasi, Ibu. Nggak tahu, Ibu. Abrasi, ya. Oke, jadi itu proses terjadinya abrasi ya. Nah, yang selanjutnya. Iya, Ibu. Ini ada apa nih anak-anak, gambar apa? Tanah longsor. Tanah longsor, Ibu. Ya anak-anak, itu lebih tepatnya kerusakan lingkungan erosi ya anak-anak. Oh iya erosi. Oh iya, Ibu. Ya. Lalu ini apa anak-anak, gambar apa? Banjir. Banjir. Ya, pintar anak-anak Ibu. Yang ini gambar apa anak-anak? Tanah longsor. Nah, itu baru tanah longsor, Bu. Ya, ini baru tanah longsor. Jadi kerusakan lingkungan itu ada erosi, abrasi, banjir, dan longsor. Lalu penyebab kerusakan lingkungan itu ada akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Ayo, siapa yang tahu kalau misalkan penyebab kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam? Hujan lebat, Ibu, jadinya banjir. Iya, betul. Iya Bu, betul. Kalau akibat ulah manusia apa anak-anak? Sampah sembarangan. Sampah sembarangan Ibu. Nah, iya
Ya, betul sekali anak-anak. Ya, anak-anak ibu pada pintar ya. Betul. Jadi, untuk penyebab kerusakan lingkungan itu ada dua. Ada faktor akibat peristiwa alam dan faktor akibat ulah manusia. Untuk akibat peristiwa alam tersendiri itu dari tsunami, banjir, longsor, dan gempa bumi atau yang lainnya. Lalu akibat ulah manusia itu seperti membuang sampah sembarangan, terus menebang pohon sembarangan, dan yang lainnya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke. Selanjutnya, nah, apa itu kerusakan lingkungan hidup? Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan. Tadi kan sudah disebutkan ya kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada apa aja tuh tadi? Ada banjir, erosi, tanah longsor. Nah, iya, betul anak-anak. Nah, lanjut ya. Nah, tadi kan ada kerusakan lingkungan itu ada abrasi, erosi, banjir, dan longsor. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan penyebab kerusakan kerusakan lingkungan yang pertama abrasi. Nah, dari penyebab terjadinya abrasi itu ada dua faktor anak-anak, ada faktor alam dan faktor manusia. Yang faktor alam itu angin yang bertiup di atas lautan dengan begitu kencang ya akan menimbulkan gelombang dan arus laut yang intensitas tinggi. Jadi air lautnya itu akan menabrakkan ke tepi pantai sehingga apapun yang ada di tepi pantai akan rusak sehingga terjadilah abrasi. Lalu ada faktor manusia. Faktor manusia sendiri itu ada penambangan pasir laut di mana jika ada penambangan pasir laut yang terlalu berlebihan, maka air laut itu akan meningkat gelombang arus lautnya sehingga menyebabkan abrasi anak-anak. Lalu bagaimana sih Bu untuk cara pencegahan abrasi? Nah, cara pencegahannya itu ada menanam kembali hutan bakau, terus larangan penggalian pasir pantai dan pelestarian terumbu karang. Lalu selanjutnya ada penyebab terjadinya erosi. Nah, biasanya penyebab erosi itu terjadi di tepi tebing yang di bawahnya itu ada sungai ataupun danau ya anak-anak. Nah, penyebab kerusakan erosi itu ada curah hujan yang tinggi, iklim, dan kemiringan tanah. Jika curah hujan yang tinggi itu akan menyebabkan terjadinya erosi anak-anak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau dilanjut? Dilanjut, Ibu. Lanjut, Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, lalu ada pencegahan terjadinya erosi yaitu dengan meningkatkan organisme tanah, pengendalian kadar salinitas dan pH tanah, rotasi tanaman, dan reboisasi. Kalian tahu nggak reboisasi itu apa? Penanaman Pohon kembali bukan, Bu? Iya, betul sekali anak-anak. Dengan penanaman pohon kembali itu bisa mencegah terjadinya erosi. Lalu ada banjir. Penyebab banjir itu ada dua, ada alamiah dan manusia. Nah, untuk penyebab alamiahnya ini dengan curah hujan yang tinggi. Nah, dengan curah hujan yang tinggi, jika tidak memiliki tempat saluran air yang lumayan besar ataupun banyak sampah yang ada di saluran itu akan menyebabkan banjir. Lalu ada sebab manusia dengan menebang pohon sembarangan. Jadi, jika manusia itu menebang pohon sembarangan, maka akan banjir di saat curah hujan yang tinggi. Lalu untuk pencegahan banjir itu yang pertama ada membuat saluran air, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, membuat bendungan, dan menanam pohon dan melestarikan hutan. Lalu ada selanjutnya ada penyebab longsor. Nah, dari penyebab longsor ini sama aja seperti penyebab yang lainnya. Yang pertama itu ada erosi tanah dan curah hujan tinggi. Jadi jika terjadinya erosi tanah maupun dan bisa juga terjadi curah hujan tinggi, maka akan berakibat longsor. Anak-anak, ada yang tahu nggak selain bisa menyebutkan nggak penyebab yang lain? Penyebab longsor yang lainnya? Ayo anak-anak, ada yang bisa? Tidak, Ibu. Jadi penyebab kerusakan longsor yang lainnya itu tuh bisa dengan kayak pohon-pohonnya itu sudah gundul, kayak hutannya sudah gundul, jadi bisa menyebabkan longsor. Itu ya anak-anak. Ya, Ibu.
Selanjutnya ada cara pencegahan kerusakan lingkungan dari longsor. Yang pertama itu tidak membuat rumah di bawah tempat atau di pinggir tebing. Jadi kita tuh tidak boleh membuat rumah atau bangunan di pinggir tebing. Itu tuh akan membuat kemungkinan terjadinya longsor. Lalu ada tidak membuat perkebunan di lereng yang dekat dengan permukiman. Tidak memotong tebing menjadi tegak atau dibiarkan miring. Lalu membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampung air tanah. Nah, penyampaian materi dari Ibu sudah selesai. Sekarang ada yang bisa nggak menjelaskan kembali tapi secara singkat yang tadi Ibu jelasin? Siapa mau, Bu? Oke, siapa silahkan. Saya ingat siapa aja ya, Bu. Jadi, kerusakan alam itu ada diakibatkan oleh alam itu sendiri dan diakibatkan oleh manusia. Jadi kalau oleh alam itu sendiri ada banjir, ada tsunami kayak gitu. Terus kalau misalnya diakibatkan oleh manusia itu ada penebangan pohon, itu nanti berakibat kepada longsor. Oh iya, Ibu maaf kalau banjir itu diakibatkan oleh manusia. Soalnya kalau manusia buang sampah sembarangan nanti jadi banjir. Udah, Ibu. Ya, siapa? Tepuk tangannya buat siapa, anak-anak? Ada yang mau nyoba lagi nggak nih? Apa sudah cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Oke. Karena sudah cukup, sekarang Ibu mau memberi beberapa pertanyaan ya anak-anak. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, kerusakan lingkungan itu ada abrasi, erosi, banjir, dan tanah longsor. Nah, untuk cara pencegahan atau upaya pencegahan terjadinya abrasi itu apa ya anak-anak? Hutan bakau, Bu. Iya, betul sekali Cici. Ada lagi yang mau menjawab? Aku nggak tahu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi cara pencegahan atau upaya pencegahan terjadinya abrasi itu ada tidak mengambil pasir laut secara berlebihan ya anak-anak. Kita harus menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang membuat kita juga mendapatkan dampaknya. Gitu ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, oke. Nanti akan Ibu kirimkan ya tugasnya melalui WhatsApp group dan kalian bisa mengumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke anak-anak, apakah semuanya sudah mengerti apa yang Ibu sudah jelaskan tadi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nanti tugasnya dikerjakan ya dan dikumpulkan. Jika ada yang tidak mengerti, silakan tanya Ibu ya melalui WhatsApp group ataupun chat langsung ke Ibu. Ya, Ibu. Ada baiknya karena sekarang pembelajaran sudah selesai, kita berbaca doa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Ya, ketua kelasnya dipimpin untuk baca doa. Ya, Bu. Teman-teman, karena kita belajar sudah selesai, kita berdoa sebelum pulang ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, Ibu. Terima kasih ya, Sapa. Oke, anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, kalian bisa keluar dari Google Meet ini dan mengerjakan tugas ya. Jangan lupa dikerjakan. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Ibu.
Makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.